Seringkali, ketika kita dihadapkan pada sakit, pada kelemahan, kita merasa itu adalah akhir. Kita merasa terjebak, terpinggirkan, bahkan mungkin dilupakan. Lingkungan sekitar kita mungkin melihat sakit sebagai sebuah beban, sebuah penghalang. Tapi, bagaimana jika saya katakan pada Anda bahwa sakitmu, kelemahanmu, justru bisa menjadi panggung spektakuler bagi sebuah mukjizat, bahkan bisa mengangkat martabatmu di mata dunia? Terdengar provokatif, bukan? Mari kita selami kisah yang luar biasa, yang terjadi di kolam Bethesda. Ada seorang pria yang digambarkan dalam Yohanes 5 ayat 5 sebagai orang yang sakit 38 tahun lamanya. Bayangkan, 38 tahun, hampir 4 dekade hidup dalam kelumpuhan, terbaring di tepi kolam, berharap ada keajaiban. Mungkin dia sudah mencoba berbagai cara, mungkin dia sudah putus asa. Yang lebih menyedihkan, di Yohanes 5:7, dia mengungkapkan kepedihannya kepada Yesus. Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya digoncangkan, dan sementara aku menuju ke sana, orang lain sudah turun mendahului aku. Tapi, di tengah keramaian dan ketidakpedulian itu, Yesus datang. Dia tidak menunggu pria itu memohon, dia tidak menanyakan daftar dosa-dosanya, atau menguji imannya terlebih dahulu. Justru Yesus yang proaktif bertanya di Yohanes 5 ayat 6, berkata, "Maukah engkau sembuh?" Sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar aneh bagi orang yang sudah 38 tahun sakit. Tapi itu adalah pertanyaan yang mengundang sebuah keputusan. Yohanes 5 ayat 8 berkata, Yesus memberikan perintah yang singkat namun penuh kuasa. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan di Yohanes 5 ayat 9, Alkitab mencatat, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sebuah mukjizat instan, bukan hanya kesembuhan fisik tapi juga sebuah pemulihan harga diri. Sebuah pernyataan kepada dunia bahwa ia tidak lagi terbaring tak berdaya. Ia bukan lagi beban, melainkan bukti nyata kuasa Tuhan. Jadi, jika saat ini kamu sedang bergumul dengan sakit, dengan kelemahan, atau dengan perasaan terpinggirkan, ingatlah pria di Bethesda ini. Jangan biarkan sakitmu mendefinisikan siapa dirimu. Izinkan Yesus masuk, izinkan dia bertanya, maukah engkau sembuh, dan bersedialah untuk bangkit. Karena sakitmu bukan lagi batasanmu, tapi bisa jadi awal dari kisah yang akan memberkati dunia. Sebuah panggung bagi mukjizat yang hanya bisa Tuhan lakukan.